Seri ke-4 Pendekar 4 Alis. Rumah Judi Pancing Perak. Audiobook, novel silat. Cerita, Hulung. Bab 2. Tidak semua pengusaha kasino mempunyai prinsip, misalnya kalau engkau menginginkan orang lain terus-menerus menghamburkan uang. Maka tidak cuma cara membuatnya menghamburkan uang dengan gembira dan cepat, tapi juga perlu dia diberi kesempatan untuk mencari uang. Dan prinsip inilah yang selalu dipegang teguh oleh si janggut biru, si pemilik kasino, Pancing Perak. Sebab itulah, Pancing Perak, bukanlah kasino yang buka siang malam selama 24 jam terus-menerus, tapi pakai jam kerja tertentu. Sebelum hari gelap, kasino ini tidak buka dan belum lagi subuh tiba, rumah judi ini pun lantas kukut alias tutup pintu. Maklum, siang hari adalah waktunya cari uang, maka orang lain harus diberi kesempatan untuk mencari uang agar pada malamnya dapat dihamburkan. Kini hari belum lagi gelap, Liok Xiaohong menyusuri gang yang panjang itu. Waktu ia masuk ke kasino, Pancing Perak, meja judi masih tertutup kain dan belum ada pegawai yang masuk kerja. Pintu rumah judi itu memang selalu terbuka, tapi sebelum hari gelap biasanya tidak ada orang yang masuk ke situ. Peraturan ini sudah cukup diketahui oleh para tamu langganan. Bukan langganan, biasanya juga takkan diterima oleh rumah judi ini. Maka begitu Xiaohong mendorong pintu angin dan masuk ke situ, baru saja ia menanggalkan mantel hitam yang baru saja dibelinya serta membuka topi yang setengah menutupi alisnya yang serupa kumis. Segera dua lelaki kekar mendekat dan menghalangi jalannya. Pada umumnya, di rumah judi macam apapun pasti banyak menyewa tukang pukul. Dengan sendirinya tukang pukul di kasino, Pancing Perak, ini juga tidak sedikit. Toagu atau si kerbau gede, dan si buta adalah dua di antara tukang-tukang pukul yang garang dan menakutkan itu. Si buta sebenarnya tidak buta benar-benar, dia sedang mengamati Xiaohong dengan matanya yang lebih banyak bagian putih daripada bagian hitam itu, lalu menegur dengan garang. "Kau pernah datang ke sini tidak?" "Pernah," jawab Xiaohong. "Jika pernah, kan seharusnya kau tahu peraturan tempat ini," kata pula si buta. "Rumah judi juga ada peraturan?" "Tentu saja ada, bukan saja ada peraturan, bahkan jauh lebih keras peraturannya daripada peraturan pemerintah." "Hahaha," Xiaohong bergelak. Si kerbau gede ikut menghardik dengan mendelik. "Sebelum hari gelap, biarpun raja yang datang kemari juga tetap kami persilakan dia keluar." "Masa aku masuk untuk melihat-lihat sebentar juga tidak boleh," kata Xiaohong. "Tidak boleh," bentak Toagu, si kerbau gede. Xiaohong menghela napas, diraihnya mantel dan melangkah keluar. Tiba-tiba ia berpaling dan berkata, "Ku berani bertaruh 500 tahil perak, berani kupastikan tidak mampu kau angkat bangku batu ini." Di serambi luar memang ada 4 buah bangku batu, tampaknya tidak ringan bobotnya. Toagu mendengus, tanpa bicara ia angkat bangku batu itu dengan sebelah tangan. Jika tangannya tidak sebesar kerbau, tidak mungkin bocah ini bernama Toagu alias si kerbau gede. Xiaohong menghela napas menyesal, katanya sambil menyengir, "Wah, tampaknya aku harus mengaku kalah, 500 tahil perak ini akan menjadi milikmu." Dia benar-benar mengeluarkan secarik gimbio, sejenis cek, bernilai nominal 500 tahil perak dan disodorkan. 500 tahil perak bukanlah jumlah yang kecil. Menurut ukuran umum, biarpun 2 orang berfoya-foya ke Heng Hoa Kok, boleh makan minum plus pramuria dan bermalam, all in, pengeluaran seluruhnya juga takkan lebih daripada 20 tahil perak. Toagu mendelik melihat gimbio itu, selagi ragu-ragu. Si buta lantas mewakilkan dia menerimanya. Melihat uang, si buta pun jadi melek. Dengan sendirinya gimbio itu surat tanda pembayaran yang sah. Tersembul senyuman gembira pada wajah si buta, ucapnya, "Saat ini hari sudah hampir gelap, silakan Anda berputar keliling di luar sana, kemudian kembali lagi ke sini. Kujamin akan mencarikan beberapa cukong berkantung tebal sebagai lawan di atas meja nanti." Xiaohong tersenyum, katanya, "Bolehkah aku berputar sekeliling saja di sini?" "Tidak boleh." Toagu mendahului menjawab. Mendadak Xiaohong menarik muka. Katanya, "Kata kalian, sebelum hari gelap perjudian takkan dibuka, tapi mengapa kau taruhan denganku barusan?" "Mana aku bertaruh denganmu?" jawab Toagu dengan melenggong. Kalau tidak taruhan denganku, mengapa kau terima bayaranku 500 tahil perak?" jengek Xiaohong. Toagu jadi gelagapan, mukanya merah padam, tapi tidak sanggup membantah.
Jika kalah bicara secara aturan, terpaksa harus main kepalan. Tapi, ketika kepalan Toagu terkepal dan belum dipukulkan, tiba-tiba dilihatnya bocah yang serupa beralis 4 ini menutulkan jarinya pada bangku batu yang baru diangkatnya tadi dan kontan permukaan bangku batu itu bertambah 1 lubang. Seketika wajah si kerbau gede berubah pucat, kepalan yang tergenggam erat juga lantas mengendur. Si buta berdehem 2-3 kali, ia sikut temannya yang serba salah itu, lalu berkata dengan senyum yang dibuat-buat, "Ah, toh sekarang sudah hampir gelap. Tuan tamu ini juga sengaja datang kemari, jika kita benar-benar mengusirnya, kan terasa tidak enak hati." Cepat Toagu mengangguk, "Ya, benar, di sini juga tidak ada dadu yang diberi timbal, juga tidak ada penjudi yang menyembunyikan kartu, apa alangannya kita biarkan dia berkeliling melihat keadaan rumah judi ini." Meski dia kelihatan seperti seekor kerbau bodoh, padahal sedikit pun dia tidak bodoh, bahkan pintar melihat arah angin. Xiao Hong tertawa sambil menepuk pundak orang, katanya, "Bagus, sungguh kawan baik. Sehabis berjudi akan kutraktir kalian minum arak ke Heng Hao Akok." Heng Hao Akok atau Paviliun Bunga Cempaka adalah rumah pelacuran kelas mewah di kota ini, tapi betapa mewahnya tetap tidak sehebat rumah judi, pancing perak, ini. Interior atau pajangannya juga kalah luks. Sejauh mata memandang, ruang rumah judi ini benar-benar cerlang-cemerlang, megah mentereng sampai tatakan lilin juga terbuat dan perak murni, belum lagi servisnya. Maka takkan terasa penakaran bila mana ada penjudi yang kalah 1.000 atau 2.000 tahil perak di sini. Di tengah ruangan besar itu penuh segala macam alat judi, asalkan orang dapat menyebutkan nama sesuatu alat judi, pasti tersedia juga di situ. Sekeliling ruangan terkapur dengan resik sehingga mirip di rumah salju yang putih bersih, banyak tergantung lukisan dan tulisan indah di sekeliling dinding. Sebuah lukisan pemandangan alam yang paling besar justru menghiasi dinding tengah. Lukisan ini ternyata karya pelukis yang tidak terkenal, gunung yang terletak di kejauhan dan tertutup kabut dilukisnya serupa botol tinta yang tumpah. Mendingan bila mana lukisan ini ditaruh di tempat lain, tapi justru tergantung pada dinding tengah ruangan besar ini, dibandingkan lukisan karya seniman ternama yang lain, jelas bedanya seperti langit dan bumi. Anehnya Liok Xiao Hong justru sangat berminat terhadap lukisan istimewa ini, ia berdiri di depan lukisan, dipandangnya dari kiri dan diawasinya dari kanan, ditelitinya dari atas dan diperiksanya dari bawah, begitu menarik sehingga rasanya sangat berat untuk meninggalkannya. Toagu dan si buta saling pandang sekejap, sikap mereka pun tampak sangat aneh. Kedua mata si buta mendelik dan berkata tiba-tiba, "Lukisan ini adalah karya saudara ipar juragan kami. Lukisannya terlebih konyol daripada lukisanku, di sebelah sana ada lukisan pemandangan alam Tong Pek Hou. Itulah baru dapat disebutkan sebagai lukisan pemandangan sejati." Toagu lantas menyambung, "Mari kutunjukkan lukisan bernilai tinggi itu, kemudian barulah Tuan akan mengetahui lukisan ini pada hakikatnya serupa kentut anjing belaka." "Tapi aku lebih suka memandang kentut anjing," ucap Xiao Hong. "Memangnya kenapa?" tanya Toagu. "Sebab pemandangan alam dapat terlihat di mana-mana. Kentut anjing justru jarang terlihat," kata Xiao Hong dengan tertawa. Kembali, Toagu melenggong, mukanya bertambah merah padam. "Aneh juga, orang suka memandang lukisan kentut anjing, kenapa dia mesti gelisah?" Diam-diam si buta lantas memberi isyarat kepada Toagu. Keduanya lantas berputar ke belakang Liok Xiao Hong. Mendadak kedua orang turun tangan bersama, yang satu kanan dan yang lain kiri. Xiao Hong terus ditelikung. Lucunya Liok Xiao Hong sama sekali tidak melawan. Si buta lantas mendengus, bocah ini kelihatan suka main gila, baru datang sudah kulihat pasti bukan orang baik. Jangan dibiarkan hidup." "Betul, kita gusur dia keluar, lalu bereskan kedua tangannya lebih dulu," sambung si kerbau gede. Sekali menyerang dapat membekuk Liok Xiao Hong, kedua orang itu merasa sangat senang, serupa dua orang rakus berhasil menangkap seekor kambing gemuk. Cuma sayang kambing ini bukan saja tidak gemuk, bahkan bukan kambing sungguh-sungguh, melainkan harimau yang bermantel kulit kambing. Selagi mereka hendak menggusur Xiao Hong keluar, tiba-tiba terasakan orang ini berubah menjadi sangat berat serupa tonggak besi. Sebaliknya tubuh mereka sendiri lantas terangkat ke atas malah. Sekali tangan Xiao Hong menggentak, blang, kepala si kerbau gede dengan tepat beradu dengan kepala si buta, kontan keduanya jatuh ke lengar. Xiao Hong melemparkan kedua orang itu, ia menengadah dan kembali mengawasi lukisan itu.
lalu menggeleng kepala dan menghela napas, gumamnya. Ucapan kalian memang betul, lukisan ini memang kentut anjing. Mendadak ia menarik lukisan yang besar itu. Setelah lukisan itu jatuh, ternyata di belakangnya ada sebuah pintu rahasia. Terbeliak mata Xiao Hong. Dengan tersenyum ia bergumam pula, meski lukisannya kentut anjing, tampaknya kentut anjing yang sebenarnya masih ada di belakang. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.